Sebut saja di sini namanya Mas Bagas. Dia menceritakan kisah pengalaman dia sekitar mungkin 20 tahun yang lalu di tahun 2002. Bagas ini menceritakan pengalamannya di tahun 2002 saat dia itu bekerja di salah satu wilayah kota besar di Jawa Barat. Dia datang itu sendiri atas permintaan temannya. Dia datang dari wilayah Jawa Timur berangkat ke wilayah Jawa Barat. Dengan naik bus sepanjang perjalanan itu dia sudah berharap kalau temannya ini sebut saja namanya Mas Andi. Mas Andi itu sudah terbilang dia itu orang yang sukses, cuman dia itu tidak pernah pulang kampung. Dalam ceritanya Mas Andi, ini setelah sampai dia di Jawa Barat, dia itu sudah ditunggu sama Andi di salah satu terminal. Ketemu dengan Andi, Bagas ini dengan segala yang dia bawa, yaitu ransel bekakas atau mungkin barang-barang yang untuk memang dia persiapkan sebagai ganti baju dan sebagainya. Diajaklah Bagas ini sama si Andi. Ketika pertama kali datang di rumahnya Andi, Bagas itu begitu terkagum-kagum melihat kemewahan dan juga kesuksesannya. Tapi ada satu hal yang membuat Bagas itu sempat menanyakan ke Andi, kenapa kamu tidak punya istri? Padahal Pak Andi, dia menceritakan Bagas ketika dia itu usianya 20 tahun lalu, Bagas yang usianya 20 tahun terpaut sekitar mungkin 15 tahun dengan Pak Andi. Dia sudah berusia 37 tahun, tapi waktu itu Pak Andi itu belum punya pasangan. Dan Bagas pun menanyakan Pak Andi, kok belum nikah, kenapa? Nggak apa-apa, nanti. Bapak kan udah punya segalanya, rumah ada, mobil ada, usaha ada. Terus saya ini kerja apa Pak? Kata Bagas menanyakan ke Andi. Kamu nanti ikut sama saya. Kamu pingin seperti saya, kata Andi. Ya pingin lah Pak, jadi orang kaya kayak gini. Kalau kamu pingin, ada, tapi kamu harus siap. Iya Pak, pokoknya apapun saya siap. Jadi Bagas itu percaya sama Andi, apapun itu yang penting dia itu kerja intinya. Setelah mungkin 1 minggu, Bagas itu di rumahnya Andi itu cuma makan tidur, dia tidak mengerjakan apa-apa sampai Bagas itu bingung. Pak, kapan Pak saya mulai kerja? Sabar. Nanti kita bareng ke salah satu tempat. Kemana Pak? Udah kamu ikut aja, kata Pak Andi ke Bagas. Setelah mungkin hampir 10 hari tepatnya, Bagas yang di rumahnya Pak Andi cuman hanya menemani ngobrol, makan, tidur. 10 hari itu Bagas sama Pak Andi, Bagas itu diajak ke salah satu tempat di wilayah perbukitan. Di wilayah perbukitan itulah Bagas diajak sama Pak Andi menemui salah seorang perempuan yang usianya mungkin sudah terbilang sudah paruh baya, sekitar 50 tahunan. Dikenalkan sama Bagas. Bagas, kamu nanti kerja sama ibu ini. Bagas itu dipertemukan sama Bu Erni, yaitu seorang wanita yang usianya sudah paruh baya. Bu Erni itu tinggal di salah satu perbukitan, teman, keadaan rumahnya itu begitu luas. Dia punya asisten rumah tangga, dia punya tukang kebun, tapi dia tidak punya suami. Waktu itu dijelaskan sama Bagas dari Pak Andi, Bu Erni ini dia itu tinggal sendiri, nanti kamu kerja sama Bu Erni. Bu Erni ini nanti akan yang menggaji kamu. Dan saya pun bisa sukses, ya karena Ibu Erni ini. Dan Bagas pun menanyakan sama Bu Erni, Bu, saya kerjanya apa? Kamu tinggal di sini saja. Nah di situ Bu Erni ini menjelaskan ke Bagas. Maksudnya di sini gimana Bu? Kamu ikut sama saya dan kamu cukup ya di dalam rumah sini aja. Dan waktu itu Bu Erni sempat menanyakan ke Pak Andi, Pak Andi, iya Bu, kamu udah cerita belum sama Bagas? Belum Bu, ya udah nggak apa-apa. Bagas bingung, cerita apa? Bagas pun akhirnya menanyakan sama Pak Andi, Pak Andi sebenarnya pekerjaan apa sih Pak? Bagas, maaf ya saya nggak ngomong sama kamu kan selama ini kan semenjak kamu datang dari kampung ke rumah saya sudah hampir 10 hari kamu kan tidak kerja apa-apa. Saya ajak ke sini menemui Bu Erni, dan ini majikan kamu yang kerjaan kamu ini nanti, ya maaf, kamu hanya melayani Bu Erni. Maksudnya melayani apa? Tanya Bagas. Melayani selayaknya suami. Itu langsung dikatakan dari Pak Andi. Dan Bagas waktu itu yang usianya masih 20 tahun, dia yang belum pernah melakukan hubungan badan, diminta melayani sosok Bu Erni yang usianya sudah 50 tahunan. Bingung Bagas. Bu, saya takut Bu, saya nggak bisa Bu. Sudah, saya tidak apa-apa, yang penting pokoknya kamu mau ndak. Saat ditanya, Bagas ini dijelaskan lagi sama Pak Andi. Bagas, sudah terima saja. Kamu pingin ndak kayak saya? Punya rumah, punya mobil, punya tempat usaha, kamu mau ndak? Ya saya mau Pak Andi. Ya sudah, terima saja. Bagas pun akhirnya menerima.
pekerjaan melayani Bu Erni. Setelah Bagas ini menerima, kayak serah terima, Pak Andi pun pamitan. Tapi Pak Andi sebelum pulang, dia itu seperti kayak diberikan uang, dibungkus sama kantong kresek. Bu Erni ini masuk, ngasih ke Pak Andi. Ini Pak Andi, terima kasih. Nah, sewaktu Pak Andi ini sudah keluar, Bagas itu masih ada di ruangan tamu. Bagas itu melihat mungkin di rumahnya Bu Erni ini sekitar mungkin ada 8 kamar, bahkan lebih, rumahnya itu begitu luas. Saat itu Bagas dijelaskan sama Bu Erni, Bagas, kamu kan masih muda. Saya tanya, kamu masih lajang apa enggak? Saya masih lajang, Bu. Kamu nanti tinggal di kamar nomor 3. Kamar itu sudah kosong. Nanti kalau ibu panggil, kamu tinggal ngambil ibu saja. Iya, Bu, tapi kamu masuk di kamar 3. Dan di saat Bagas ini sudah dijelaskan sama Bu Erni untuk masuk ke kamar 3, Bagas itu ia membawa segala peralatannya dia, bekas dia. Tapi waktu itu dijelaskan sama Bu Erni, itu barang apa? Itu pakaian, Bu. Ya sudah, nanti ganti saja, Ibu belikan. Dia minta sama salah satu tukang kebun belikan seukuran bajunya Bagas. Beli semua yang baru. Dikasih uang itu tukang kebun. Bagas itu udah tahu apa-apa. Dia masih bingung, kerjaan dia itu kok cuman melayani orang itu. Sembari berjalan masuk ke kamar nomor 3, dia tuh melihat ada beberapa pemuda yang lain. Tapi pemuda ini yang diceritakan Bagas, salah satu yang dikenal dia itu sebut saja namanya Agus, dan satunya lagi sebut saja namanya Dimas. Agus dan Dimas itu dua pemuda yang sewaktu Bagas ini masuk kamar 3, mungkin dia tinggal di kamar 5 sama kamar 6. Nggak tahu kamar 4 tuh kosong apa enggak. Sewaktu dia melintas ke kamar 3, kamarnya dia ngelihat itu keduanya itu sudah kayak orang, itu mungkin dilihatnya itu ya kayak wajahnya itu sudah kayak orang mati. Itu pertama kali Bagas sebelum dia masuk kamar nomor 3 ngelihat keduanya itu, Agus sama Dimas, itu auranya, wajahnya itu udah kayak orang mati. Sampai Bagas itu masuk, dia masih terbayang-bayang, itu siapa tadi yang lewat, dia manusia apa bukan. Karena kondisi fisiknya yang di kamar 5 mungkin diceritakan karena waktu itu dia belum kenal, yang di nomor 5 itu mungkin Agus, itu badannya terlihat kurus. Nah, satunya lagi si Dimas yang di kamar 6 itu kayaknya ya tatapannya itu kosong, sudah kayak mayat hidup persis. Setelah beberapa lama Bagas ini masuk di kamar nomor 3, dia akhirnya keluar lagi, saling mengenal, ya ternyata itu Agus dan Dimas. Nah, semenjak itu mereka itu bertiga itu ya pekerjaannya cuma ngobrol-ngobrol. Kamu dari mana? Tanya si Agus ke Bagas. Saya dari Jawa Timur. Kalau kamu? Saya dari Jawa Barat. Kalau kamu dari Jawa Tengah. Jadi semacam 3 provinsi itu ada di situ. Dari Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Tapi si Agus yang di kamar nomor 5 itu dia sempat cerita banyak tentang bagaimana dia sudah tinggal di situ sekitar hampir 2 tahun. Dan pekerjaannya itu ya cuma melayani sama si Bu Erni. Tapi melayaninya ini dia itu digilir. Dulu kata si Agus, di rumah ini itu ada sekitar 6 pemuda. Tapi sekarang tinggal 2 dan 3 sama kamu Bagas. Ke-6 pemuda itu digilir setiap minggu. Sampai dalam pikirannya Bagas, aku ini dijadikan gigolo atau apa. Waktu itu belum tahu kalau Bagas ini ternyata dijadikan budak nafsu sama si Bu Erni untuk pesugihan spermanya dia. Setelah banyak cerita dari si Agus dan juga Dimas ke Bagas kalau dia itu sudah tinggal mungkin beberapa tahun, Bagas sempat nanya, kenapa kamu tidak pulang? Saya tidak berani keluar. Kalau saya keluar, mungkin kasusnya seperti kamar di 4. Siapapun yang pergi dari rumahnya Bu Erni tanpa seizinnya dia, tanpa menggantikan orang yang kesini lagi, maka dia akan meninggal. Mendengar penjelasan dari Agus, Bagas mulai ketar-ketir. Rasa takutnya mulai muncul. Bagaimana nanti kalau itu terjadi sama dia. Beberapa hari itu sudah dapat cerita itu banyak dari si Agus. Tepat 7 harinya Bu Erni memanggil, Agus, iya Bu, kamu masuk ke kamar. Disitulah sekitar mungkin jam 11 malam Agus dipanggil, dia harus melayani. Yang terjadi sama Bagas, yang diceritakan sama Bagas setelah dia itu melayani mungkin sampai hampir pagi, di keesokan harinya, ini yang dirasakan Bagas mungkin itu pertama kalinya seumur-umurnya dia tuh melakukan hubungan badan. Itu ngelihat Bu Erni yang ketika ketemu pertama itu wajahnya terlihat seperti kayak orang sudah tua, udah paruh baya. Tapi ketika berhubungan, itu wajah Bu Erni itu kayak wanita itu kayak masih muda banget. Dan ini yang membuat Bagas itu sampai terlena, sampai ngerasa ada yang beda sama Bu Erni. Kenapa sosok paruh baya kok bisa berubah lebih mudah, dan nafsunya juga mengerikan. Di keesokan harinya Bagas merasakan ada yang beda sama tubuhnya. Tubuhnya tuh terasa sangat lemas sekali. Tubuh itu kayak remek, kayak habis mungkin kerja berat. Dan mungkin waktu itu Bagas mengira hari pertama itu mungkin karena kelelahan.
Dan itu pengalaman pertama dia melakukan hubungan. Tapi yang dirasa Bagas selama 1 hari itu dia belum kunjung sembuh, keadaan tubuhnya itu masih terasa lemes, masih benar-benar tidak bisa berdaya. Itu berlanjut sampai 2, 3 hari, 5 hari. Ini yang membuat Bagas itu bertanya-tanya, kenapa aku berhubungan semalam tapi kok tidak kunjung sembuh? Padahal yang namanya jamu, yang namanya vitamin, semuanya itu sudah disediakan sama Bu Erni. Tapi badan itu tidak kunjung sembuh. Yang membuat heran si Bagas itu kenapa itu sampai 10 hari dia baru bisa bangkit lagi dari kamar tidurnya. Jadi selama 10 hari setelah melakukan itu yang dirasakan Bagas, itu tubuhnya itu kayak remek, bener-bener kayak ngelakuin kerja berat mungkin 1 minggu, keselnya bisa sampai 1 bulan. Itu yang dirasakan Bagas. Setelah 10 hari dia baru ketemu tenaga lagi, dia dapat giliran lagi, dipanggil lagi, dan itu terus menerus sampai 1 bulan ini, tepatnya 1 bulan. Bagas ini ngomong sama Bu Erni, Bu, saya sudah 1 bulan di sini Bu, dan sudah berapa kali saya melakukan, saya harus ngasih kabar ke kampung. Ya kalaupun tidak ngasih kabar, setidaknya saya bisa ngebantu yang di rumah. Ini gimana Bu? Hasil 1 bulan. Karena waktu itu Bagas ini belum diberi apa-apa sama Bu Erni, cuman pakaian yang dibelikan lewat tukang kebun. Setelah hampir 1 bulan itu, Bu Erni ketika Bagas ini mengucapkan tentang keluarganya, tentang adik-adiknya, Bu Erni masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam dengan kantong kreseknya, dia ditaruh di meja kantong kresek itu. Ini untuk kamu, tapi ada tapinya. Tapi kamu tidak bisa keluar dari sini. Kamu tinggal titipkan saja sama tukang kebun. Biarkan dia yang ngirim ke rumah kamu, atau mungkin mau gunakan ke kamu. Kamu tinggal tulis saja nama alamat keluarga kamu, dan sekaligus kamu kirim surat ke keluarga kamu kalau kamu sudah sukses. Itu kata Bu Erni. Dan Bagas waktu pertama kali ini bingung, kenapa sih Bu kok saya tidak bisa pulang kampung? Kamu boleh pulang kampung, tapi sebelum kamu pulang kampung, kamu harus bisa cari ganti sebagai kamu. Maksudnya apa Bu Erni? Sebelum kamu keluar, silahkan kamu cari siapapun laki-laki yang masih lajang untuk menggantikan posisi kamu untuk melayani aku. Itu langsung dijelaskan. Nah waktu itu Bagas itu sempat nanya lagi sama Bu Erni, Bu kalau misalkan saya pulang dulu gimana? Kalau kamu bisa silahkan, tapi kalau tidak bisa jangan salahkan Ibu Erni. Ini menjadi tanda tanya bagi Bagas. Kenapa ya? Kok saya tidak diizinkan pulang, dan kalaupun harus pulang harus ada pengganti saya. Kejadian seperti itu, singkat cerita ini uang dikirimkan ke kampung, dengan suratnya juga dikirimkan. Beberapa minggu setelahnya dia itu diberikan kabar sama orang tuanya, kamu dapat uang dari mana? Karena yang diterima Bagas waktu itu dari Bu Erni itu ukurannya itu bukan cuma 1 kali gaji UMR orang-orang kerja, itu kayak mungkin hampir 10 kali lipat. Itu yang dirasakan Bagas, itu yang diterima Bagas 10 kali lipat bayarannya. Makanya wajar bagi Bagas ketika melihat Pak Andi yang mungkin bisa punya rumah, punya mobil, sudah wajar bagi Bagas melihat posisi Pak Andi yang sudah sukses. Bulan pertama dilewati, saat Bagas ini mungkin bulan-bulan pertama itu dilewati, dia tuh sempat cerita sama si Agus, sama si Dimas, kenapa kamu tidak keluar? Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Kamu sudah terlihat seperti kayak mayat hidup. Itu Bagas ngomong sama si Agus. Ya saya harus melayani ibu itu. Kalau saya tidak melayani mungkin saya mati. Loh kenapa? Ya karena selama ini aku baru sadar, aku ternyata cuma dijadikan budak pesugihannya. Memang dia memberikan aku segala-galanya. Sampai keluarga aku menanyakan di mana keberadaanku saat ini. Aku hanya lewat surat, aku tidak bisa. Pokoknya yang penting keluarga aku senang. Bahkan aku sempat cerita dia yang sudah 2 tahun di situ, dia tidak pernah pulang kampung dalam keadaan apapun. Sudah 2 kali Idul Fitri, Agus itu tidak pernah pulang kampung. Sampai kedua orang tuanya lewat surat yang dia tulis, aku sudah sukses Bu, Pak, di kota. Tapi saat orang tuanya Agus ingin menjenguk, Agus selalu melarang. Karena dia tidak mau orang tuanya mengetahui bahwa dia di sini dia jadikan budak nafsu oleh Bu Erni. Jadi Bu Erni yang diceritakan oleh Agus dan juga Dimas ke Bagas, kalau Bu Erni ini memang melakukan ritual-ritual pesugihan sperma. Dia menjadikan para pemuda yang masih lajang itu dijadikan budak nafsunya. Ya untuk satu, terlihat lebih muda. Yang kedua, pesugihannya
Dan yang ketiga, itu demi kelancaran ilmu hitamnya. Itu semua dijelaskan dari Agus. Sampai Bagas mendengar cerita itu, dia bingung. Kalau saya keluar gimana? Tanya Bagas ke Agus. Kalau kamu bisa keluar dari sini, mungkin ceritanya sama kayak kamar yang di Kembat, kamar yang 1, kamar yang 2. Dia bisa kabur dari sini, cuman sampai di kampung dia meninggal. Ayo bener Gus, kata Bagas. Itu temanku sendiri, kata Agus. Dia lewat orang tuanya ngasih kabar, memang dia sukses, punya rumah di kampung, punya mobil. Tapi saat dia berani keluar dari rumah ini, resikonya sudah pasti. Mungkin yang dilakukan Bu Erni tidak nanggung-nanggung. Dibuat pemuda itu sakit dan dia pasti meninggal. Dan itu bukan cuma 1, sudah 3 nyawa yang saya ketahui selama 2 tahun ini. Kamar 1, kamar 2, dan kamar 4. Nah sekarang kamu kamar 3. Kalau kamu mau keluar silahkan, asal kamu berani, kata Agus dan Dimas. Makanya saya 2 tahun. Kalau Dimas mungkin sudah hampir 5 tahun. Dan dia menyatakan dirinya, dia sudah sukses sama keluarganya. Cuman dia tidak berani juga mengatakan kalau pekerjaannya itu dijadikan budak nafsu, pesugihan sperma oleh Bu Erni, majikannya. Itu pengalaman Agus, pengalaman Dimas. Bagas ini baru 1 bulan. Sampai akhirnya Bagas itu hanya bisa pasrah. Walaupun apapun yang diinginkan Bagas semuanya tercukupi. Dia minta dibelikan rumah, dia minta mobil, dikirimkan mobil. Bagas tidak bisa menikmatinya. Bagas sama sekali tidak bisa menikmati apa yang diberikan Bu Erni. Memang keluarganya menerima, sampai keluarganya itu yang ngerasa Bagas itu sudah jadi orang sukses. Dalam kurun waktu 1 tahun lebih, saat Idul Fitri dia tidak pulang, ditanyakan sama keluarganya, Bagas kamu udah pulang kenapa? Ini kiriman kamu sudah sangat banyak, kamu sudah sukses, boleh pulang. Lewat tulisan tangan, lewat surat yang dikirimkan, aku udah bisa pulang Pak. Ibu maafkan, aku hanya bisa memberikan kebahagiaan berupa apa yang kurai. Itu harta. Cuman bagi orang tuanya pengen sekali kayak gimana Bagas yang sudah 1 tahun lebih itu tidak kunjung pulang, apalagi 2 kali Idul Fitri. Karena sebelum berangkat itu pas waktu itu mungkin ketemunya Pak Andi itu sebelum hari raya, mungkin 2 bulan sebelum hari raya. Jadi 2 kali Idul Fitri itu dia tidak pulang. Rasa kangen, rasa rindu itu muncul. Nah Bagas sempat teringat akan pesan Bu Erni. Sudah 1 tahun lebih itu, dia itu sempat menanyakan sama Bu Erni, Bu, saya sudah nggak kuat Bu, keadaan badan saya sudah lemes, tubuh saya sudah kayak gini. Kamu mau keluar, kamu mau pulang, silahkan, kata Bu Erni. Tapi kamu harus nyari pengganti kamu. Kalau kamu sudah dapatkan, silahkan kamu nikmati. Seperti kayak Pak Andi, silahkan. Nah Bagas ini berinisiatif lewat orang tuanya. Dia kirimkan surat, Pak, tolong Pak carikan pemuda yang masih nganggur untuk kerja sama Pak Andi. Karena yang dikenal orang tuanya itu Andi, seorang yang sudah sukses, yang tidak pernah pulang kampung, mungkin hampir 15 atau 20 tahun lebih, itu tidak pernah pulang kampung. Tapi mendengar kabar kalau Pak Andi itu orang yang sukses di kota, dia sudah punya rumah di kampungnya juga di mana-mana. Ini yang membuat orang-orang yang ketika orang tuanya Bagas mencari orang yang nganggur, pemuda, banyak yang datang. Tapi orang tuanya Bagas itu bawa cuma 1 yang diminta datang ke tempatnya Pak Andi. Lewat suratnya Bagas, ada salah satu tetangganya, sebut saja namanya Denny. Denny ini berangkat dengan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya Bagas. Dia berangkat menemui Pak Andi yang sudah menunggu di terminal. Saat ketemu dengan Pak Andi, Denny ini dijemput dengan mobilnya dan sempat ngobrol juga dengan Pak Andi sebelum ketemu sama Bagas. Mungkin kurang lebihnya 2 bulan Denny ini di rumahnya Pak Andi, sampai akhirnya Bagas itu ketemu sama Denny. Bagas itu sempat nanya sama Denny, kamu datang kapan, Den? Dia itu tetanggaan sangat deket. Aku udah 2 bulan sama Pak Andi. Lah kamu kerja apa di sana sama Pak Andi? Cuman makan tidur, Mas Bagas. Saya nggak kerja apa-apa. Lah terus kerjaannya apa Mas? Kok sampai bisa sukses, punya rumah, punya sawah? Kamu mau pengen kayak saya? Kata Bagas. Iyalah Mas, mau, seneng. Yang di kampung ngelihatnya Mas itu sukses. Saat Bagas ini sudah mengetahui Denny ini kepingin kayak Bagas, sukses yang di kampung, Bagas ini memanfaatkan Denny. Dan Denny itu pun diajak sama Bu Erni. Ketemu sama Bu Erni ini orang yang akan menggantikan saya. Itu langsung dikatakan Bagas. Nah, Denny itu bingung.
Maksudnya gimana Mas Bagas? Ya kamu ganti saya di sini. Saya kerja di sini. Sudah kamu ikutin saja majikan saya, itu Bu Erni, itu majikan kamu. Waktu Bagas ngomong sama Bu Erni, aura wajahnya Bu Erni itu terlihat jauh lebih muda. Tidak seperti dulu Bagas melihat Bu Erni itu usianya kayak sudah 50-an. Tapi ketika Denny yang ngelihat, itu kayak masih sangat muda. Ya cuman beda terpaut beberapa tahun. Itu kayak masih muda banget. Jadi Denny pun langsung mau. Saat Bagas ini intinya sudah menggantikan orang untuk dirinya, yaitu Denny, Bagas menjelaskan, kamu di sini Denny, nggak usah banyak nanya, kamu ikutin aja keinginan majikan kamu. Iya Pas Bagas. Dan saat itu Bagas pun sama Pak Andi akhirnya pulang ke rumahnya Pak Andi. Tapi saat pulang ini yang diceritakan Bagas, dia sempat ngobrol sama Pak Andi. Denny sudah ditinggalkan. Saat ngobrol dengan Pak Andi, sempat nanya kenapa di usia dia yang 30 tahun kok tidak nikah. Ternyata ada satu hal yang diceritakan oleh Pak Andi. Di balik kesuksesanku kayak gini Bagas, kata Andi, aku ini mungkin yang kamu lihat aku ini sukses, cuman batinku sebenarnya tersiksa. Loh tersiksa gimana Pak Andi? Sampean kan bisa apa saja. Mungkin kamu melihat dari sisi luarnya saya itu orang yang punya segalanya. Tapi apa kamu tidak melihat saya itu tidak punya istri, apalagi keturunan, istri saja tidak punya. Loh kenapa Pak kok tidak bisa punya istri? Setiap kali orang yang saya dekati, wanita yang saya ingin nikahi, wanita itu meninggal. Dan itu bukan cuma 1 atau 2, sudah 4 kali wanita yang ingin aku nikahi, kata Pak Andi. Semuanya berakhir tragis. Ada saja jalannya. Nah Bagas waktu itu baru keluar dari rumahnya Bu Erni. Di usia dia sekitar mungkin 22 kurang lebihnya. Hampir 2 tahun sih tinggal di rumahnya Bu Erni, kerja sama Bu Erni yang ya kerjanya itu menjadikan dirinya itu jadi budak nafsu Bu Erni. 2 tahun kerja di Bu Erni ini memang hasilnya luar biasa. Tapi yang terjadi sama Bagas, setelah mendengar apa yang dialami oleh Pak Adi bahwa setiap kali wanita yang dia dekat itu meninggal, Bagas tidak yakin dengan kesuksesannya. Masa iya sih? Saat Bagas sampai di kampung, dia dianggap orang yang sukses dan orang tuanya Bagas meminta Bagas untuk mencari jodoh. Nah ini pengalamannya Bagas yang pertama kali ketika dia lepas dari Bu Erni. Saat dia ingin meminang wanita yang tidak jauh dari tempat dia tinggal di kampung halamannya di Jawa Timur, wanita yang dia dekati ketika sudah diikat misalkan tunangan atau lamaran atau bahasa ditalani oleh orang Jawa, cuman setelah 3 hari wanita itu menyetujui untuk menjadi istrinya Bagas. Belum sampai ijab kabul meninggal dunia. Itu kejadian pertama. Bagas sudah mulai punya firasat. Apa benar yang dikatakan Pak Andi? Dia sampai 4 kali gagal. Bagas baru sekali melihat kenyataan calon istrinya meninggal. Bagas sempat merasa kalau dirinya ini sangat bersalah. Tapi di bulan-bulan berikutnya semenjak gadis itu meninggal, calon istrinya Bagas, di mungkin hampir 2 tahun setelahnya, di usia dia 24, dia mendekati wanita lagi, gadis lagi. Di usia dia 24, dia dekati wanita itu, cuman ya kayak gitu. Setiap kali wanita yang akan dinikahi, kalau tidak kurang 1 bulan, 1 minggu sebelum pernikahan, pasti meninggal. Ini ada apa? Sampai di usia dia 26 tahun, dia datang lagi sudah ada 3 gadis yang ingin dinikahi Bagas. Meninggal semua. Ini sampai menjadi kayak rumor pesugihan tentang Bagas. Bahwa Bagas yang kaya raya, yang sukses, bahwa dia menumbalkan calon-calon istrinya. Itu sampai rumor itu membuat orang-orang di sekitar tempat tinggalnya Bagas, siapapun wanita yang didekati Bagas ini meninggal, ini Bagas sangat susah untuk mencari istri. Karena tidak mau orang tuanya kehilangan anak gadisnya. Dan ini membuat Bagas itu sangat kesusahan. Saat usia dia 27, yang rumor itu sudah ada di kampung dia tinggal, dia beralih ke kota. Karena sudah tidak mungkin cari jodoh di kampung karena rumor tentang pesugihan dia. Padahal dia tidak melakukan pesugihan. Saat tiba di kota, ketemu dengan Pak Andi, dia menceritakan kejadian yang dialami oleh Bagas. Ternyata semua itu ada penyebabnya. Kamu tahu enggak Gas, kenapa kamu sudah 3 kali gagal menikah dan gadis-gadis yang akan kamu jadikan istri itu meninggal, kata Pak Andi?
Kenapa Pak Andi? Semua itu karena saya dan kamu itu sama. Kita sudah pernah melakukan hubungan dengan Bu Arni, dan hanya dia yang bisa dijadikan istri kita. Kalau kita mencari wanita, siapapun, orang yang tidak bersalah pasti kena dampaknya. Dan maka dari itu saya, setelah 4 gadis yang ingin saya nikahi, semenjak satu saya lebih memilih biarkan saya hidup lajang. Jadi dampak dari pesugihan sperma yang dilakukan oleh Bu Arni, kekayaan yang didapat oleh Bagas ataupun Pak Andi, hanyalah tipu daya Bu Arni. Dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan secara kebatinan. Dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan secara batin. Dia tidak punya istri. Dia harus lajang. Sampai di usia saat ini, dia ngirimin cerita posisi Bagas itu masih lajang. Di usia hampir 40 tahunan, dia masih lajang. Dan dia tidak berani mendekati siapapun. Memang dia kaya, tapi tidak bisa menjadikan dirinya seperti orang-orang yang pada umumnya punya anak, punya istri. Itu menjadi penderitaan itu menjadi tekanan batin bagi Bagas. Walaupun dia punya segalanya, tapi pada kenyataannya Bagas yang pernah melakukan hubungan dengan Bu Arni, yang merupakan pelaku pesugihan sperma, kekayaan yang didapat dari Bu Arni, ternyata semuanya itu hanyalah tipu daya dia. Sampai Bagas berusaha datang untuk kesana sini lewat praktis, lewat dukun, Bagas cuma bisa pasrah. Bahwa dibalik dia gagal nikah, orang-orang yang didekati meninggal semua, itu ada satu sosok mungkin pesugihan dari Bu Arni yang selalu mengawasi ke Bagas. Dan itu bukan cuma satu yang diceritakan Bagas. Dia selalu merasakan kalau tubuhnya itu semakin hari semakin tersiksa. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin terlihat tidak jelas. Banyak orang mengatakan ke Bagas, kalau kamu itu kayak orang yang sudah meninggal, Gas. Dan itu dirasakan oleh Bagas, wajahnya sudah sangat terlihat tua. Wajah yang seperti kayak orang meninggal mungkin pernah juga dilihat oleh Bagas dulu saat ketemu sama Agus atau Dimas. Dia masih teringat, makanya dulu Agus sama Dimas tidak pulang karena percuma. Ternyata dia sudah tahu pulang pun tidak ada gunanya. Yang kayak keluarganya, yang sengsara dirinya, kayak menumbalkan diri. Ini yang diceritakan oleh Bagas. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.